Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asria Sawita dari kelas A1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Untuk yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan apa itu MSDM. Manajemen sumber daya manusia menurut Gary Dessler ialah kebijakan dan praktik yang dibutuhkan oleh seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari seorang manajemen, meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian. Sedangkan manajemen sumber daya manusia menurut Bambang Wahyudi ialah merupakan ilmu seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Dan untuk hubungan dari manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen adalah untuk mengatur, mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi perusahaan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara optimum. Karenanya, manajemen sumber daya manusia juga menjadi bagian dari ilmu manajemen yang mengacu pada fungsi manajemen dalam pelaksanaan proses-proses perencanaan, pengorganisasian, staffing, memimpin, dan mengendalikan sesuai dengan fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri, yaitu staffing dan personalia dalam organisasi yang mencakup analisis tugas atau jabatan, rekrutmen dan seleksi calon tenaga kerja, orientasi pelatihan, pemberian imbalan, penilaian dan pengembangan sumber daya manusia, karena sebagian atau seluruh tugas tentang penempatan personalia yang tepat untuk tugas, orientasi, pelatihan, pemberian imbalan, promosi, pendisiplinan, serta penilaian kerja untuk perbaikan kinerja merupakan tugas setiap manajer. Dan aspek manajemen serta sumber daya manusia demikian strategis dan demikian luasnya. Maka manajemen sumber daya manusia melibatkan banyak aspek, terutama dengan faktor-faktor lingkungan internal organisasi atau kekuatan dan kelemahannya, serta lingkungan eksternal atau peluang dan ancamannya. Tantangan manajer masa kini adalah merespon perubahan-perubahan eksternal agar faktor-faktor lingkungan internal perusahaan menjadi kuat dan kompetitif. Dan untuk pertanyaan kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep
dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer, yaitu contohnya seperti yang pertama, melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan yang tepat bagi setiap karyawan. Yang kedua yaitu merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Untuk yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji. Yang keenam, memberikan insentif dan keuntungan. Yang ketujuh, menilai presentasi. Yang kedelapan, berkomunikasi atau mewawancarai, memberikan konseling, memberikan disiplin juga. Yang kesembilan, melatih dan mengembangkan para manajer. Untuk yang terakhir yaitu membangun komitmen di antara karyawan. Untuk pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Dalam teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia ada 6 teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu ramalan para ahli. Teknik ini peramalan yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama, terus faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Teknik yang kedua yaitu analisis kecenderungan. Analisis ini dilakukan bersama kecenderungan kebutuhan pada masa yang akan lalu atau masa lalu, yaitu ekstrapolasi. Ialah mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu dengan yang akan datang. Untuk yang keduanya yaitu indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama dengan pada masa yang akan datang. Teknik perencanaan yang ketiga yaitu budget and planning analysis. Teknik ini merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Untuk teknik yang keempat yaitu news venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkan dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Yang teknik yang kelima yaitu computer analysis, merupakan suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika. Rasio-rasio atau indeksasi, ekstrapolasi secara bersama-sama. Yang terakhir yaitu statistical analysis. Untuk teknik ini digunakan untuk perencanaan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Teknik ini lebih rumit dari indeksasi maupun ekstrapolasi. Namun hasilnya akan lebih akurat
untuk jangka panjang karena teknik ini mempertimbangkan perubahan bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan sumber daya manusia. Untuk analisis statistik ini yang dikenal umum adalah regresi dan korelasi. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat, yaitu bagaimana jika Anda melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang akan dilakukan yaitu tahap pertama, yaitu mempersiapkan analisis pekerjaan dengan identifikasi pekerjaan dan penyusunan daftar pertanyaan. Tahap kedua yaitu pengumpulan data melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan kombinasi. Untuk tahap terakhir yaitu penyempurnaan data. Analisis ini memilah data yang berguna atau yang tidak dipakai. Terus menyaring data yang relevan atau tidak relevan. Kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Untuk pertanyaan kelima, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasan jika jawaban iya atau tidak. Menurut saya tidak. Karena jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam bekerja. Dan apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelola tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Dan jika tanpa adanya deskripsi, itu kita tidak akan tahu peran atau jabatan kita yang dimiliki di perusahaan itu. Karena tentu saja dalam job deskripsi akan dijelaskan mengenai gambaran sederhana dari pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang tersebut. Untuk pertanyaan keenam, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Jawabannya ya, proses perekrutan dan penyelesaian saya mengambil dari Profesor Dr. Faizal Ripai MBA. Pertama yaitu melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua yaitu membangun suatu pangkalan calon untuk jabatan-jabatan ini dengan merekrut calon-calon internal dan eksternal. Yang ketiga yaitu meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan barangkali melakukan suatu wawancara penyaringan. Yang keempat, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyelidikan latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat untuk mengisi jabatan itu. Yang kelima yaitu mengirim kepada penyedia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu satu atau lebih calon yang bersemangat. Yang terakhir,
meminta para calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyedia dari pihak-pihak relevan yang lainnya. Untuk pertanyaan ketujuh, jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang tepat? Jelaskan alasannya. Saya akan mengambil jenis wawancara dari karyawan atau mewawancarai calon karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Karena wawancara tidak terstruktur atau tanpa petunjuk, tidak ada format yang harus diikuti, sehingga wawancara dapat mengarah ke berbagai hal. Wawancara jenis ini pun bahkan sangat mirip seperti percakapan seperti semestinya atau percakapan biasa, dan pertanyaan yang diajukan tidak ditetapkan sebelumnya. Dan untuk pertanyaan terakhir, yaitu mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis dalam perusahaan? Ya karena program pemberian kompensasi merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan maupun karyawan itu sendiri, karena akan memberikan gambaran sejauh mana perusahaan berkepentingan terhadap karyawan itu. Terus seberapa besar kontribusi yang akan diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan itu. Dan juga harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai, dan jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagai semestinya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.